Halo teman-teman Sobat CPNS, kembali lagi kita akan memperbanyak latihan mengerjakan soal-soal. Baik, kita langsung ke soal yang pertama. Jadi ada soal deret angka. Jadi kalau kita perhatikan polanya, nah 2 ke 3 ini itu ditambah 1. Nah 3 ke 5 ini ditambah 2. 5 ke 9 itu ditambah 4. 9 ke 17 itu berarti ditambah 8. Nah, kita perhatikan ini merupakan hasil dari kali 2, jadi 4 kali 2 8, berarti selanjutnya kali 2 ini berarti 8 kali 2 itu kan 16. Nah, 17 tambah 16 33. Maka selanjutnya ini akan kita kali 2, jadi 16 dikali 2 adalah 32. Berarti 33 ditambah 32 sama dengan 65. Maka sekarang 32 akan kita kali dengan 2, itu hasilnya adalah 64. Nah di sini ya, 64. Selanjutnya 65 ditambah 64 itu sama dengan 129. Maka jawabannya adalah 65 dan 129 di pilihan jawaban C. Baik, untuk soal yang kedua, masih soal tentang deret. Nah, kita perhatikan baik-baik. Jadi polanya seperti ini, jadi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, selanjutnya 7 ke 11, kalau 7 ke 11 itu berarti ditambah 4 ya. Nah, ini juga berarti akan ditambah 4, jadi 11 ditambah 4 itu sama dengan 15. Kalau kita lihat ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadi bersusun, maka selanjutnya itu adalah 9. Maka jawabannya adalah 15 dan 9. Jadi pilihan jawaban D. Untuk soal yang ketiga, hasil operasi dari 4 akar pangkat 3 dari 64 dikali minus 1 dibagi 25% dikurang 2 kali minus 3 ditambah 2. Berarti kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu ya. Nah, ini 4 akar pangkat 3 dari 64 itu kan sama dengan 4 ya. Jadi sama dengan 4 pangkat 3 itu sama dengan akar 3 dari 64. Oke, jadi 4, kemudian ini kita hapus dulu pangkat 3-nya. Jadi ini hasilnya akarnya itu adalah 4. Nah, sekarang 4 kita kali dengan 4. Jadi ini kita kali dengan ini adalah 16. Kemudian dikali 1, dikali minus 1 dibagi 25%. 25% itu kan sama dengan 1/4. Nah, berarti minus 1 dibagi 1/4 itu sama dengan minus 4. Ya, jadi ini dikali, kemudian minus 1 dibagi 1/4 itu sama dengan minus 4. Jadi sama saja jika kita tulis minus 1 dikali 4/1. Jadi ini langsung kita kali, jadi hasilnya minus 4. Paham ya? Nah, selanjutnya kurang, ini kurang ya, 2 kali, nah kita selesaikan dalam kurung dulu ya. Berarti ini 2 kali minus 3 ditambah 2 itu sama dengan minus 1. Oke, sekarang 16 dikali minus 4 itu sama dengan minus 64 dikurang 2 dikali minus 1 itu berarti minus 2. Oke, nah minus 64 ditambah 2 sama dengan minus 62. Maka jawabannya di pilihan jawaban A. Oke teman-teman, sebelum kita melanjutkan membahas soal-soal, ada info penting nih untuk teman-teman sekalian. Jadi, salah satu cara supaya kita bisa mengetahui sejauh mana kemampuan kita dalam mengerjakan soal-soal dan cara kita memanage waktu kita dalam menyelesaikan soal tersebut adalah dengan memperbanyak latihan mengerjakan soal-soal. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengikuti tryout. Nah, teman-teman, salah satu tryout yang bisa teman-teman ikuti itu ada di Sobat CPNS. Jadi, untuk mendaftar sebagai member adalah sangat mudah. Jadi untuk teman-teman yang belum punya akun, silakan daftar dulu ya. Jadi masuk di web Sobat CPNS, kemudian daftar. Nah, teman-teman yang sudah daftar silakan login dengan email dan password teman-teman sekalian. Kemudian akan diberikan tampilan seperti berikut. Jadi ada tryout SKD CPNS, tryout kedinasan, dan tryout P3K.
Nah, untuk beli paketnya silakan lihat di menu yang berwarna biru ini, kemudian kita pilih beli paket SKD. Selanjutnya kita akan diberikan tampilan seperti ini. Jadi untuk memulai tryout kita beli paket dulu. Jadi paket tersedia 2 paket premium dan paket platinum dengan perbedaan harga premium 99.000 per tahunnya dan untuk platinum 175.000. Oke, teman-teman, bagi yang ingin beli silakan langsung klik beli sekarang ya. Oke, untuk soal keempat, seseorang mengendarai sepeda motor menuju kantornya dengan jarak 60 km dengan waktu 1 jam. Jadi, kemudian X adalah untuk sampai tepat waktu kecepatan orang tersebut jika hari ini dia terlambat berangkat 10 menit dari biasanya. Nah, karena yang diketahui adalah jarak dan waktunya, berarti kecepatannya itu adalah jarak per waktu, maka kecepatan sama dengan 60 km per jam. Oke, ini 60 per jam. Baik, sekarang kita cari nilai X. Nah, karena X ini adalah kecepatan orang tersebut jika hari ini dia terlambat berangkat 10 menit dari biasanya. Jadi, kita perhatikan, jadi dengan kecepatan 60 km per jam, itu membutuhkan waktu 1 jam. Ya, ini kita asumsikan seperti ini persamaannya. Nah, jika X adalah kecepatan orang tersebut, jadi kita misalkan kecepatannya dengan X, itu adalah jika hari ini terlambat berangkat 10 menit. Nah, jadi untuk tepat waktunya kan 1 jam. Nah, sekarang hari ini dia terlambat 10 menit. Berarti waktu tempuhnya menjadi 50 menit. Oke, dipahami ya. Jadi untuk mempermudah, jadi 1 jam ini kita ubah dulu menjadi 60 menit. Nah, kita lihat karena waktu tempuhnya menjadi lebih sedikit, otomatis kecepatannya ini jadi logikanya itu karena waktu tempuhnya menjadi lebih sedikit, maka kecepatannya itu harus ditambahkan. Nah, karena ini bentuk perbandingan berbalik nilai, maka kita akan kali lurus. Jadi, X dikali 50 sama dengan 60 dikali 60. Jadi, ini X, jadi X sama dengan, berarti ini kita bisa, jadi 60 kali 60 itu sama dengan 3.600 ya, per 50. Nah, 360 dibagi 5 itu sama dengan 72 km per jam kecepatannya. Nah, ini adalah X. Selanjutnya Y-nya adalah 70, maka X itu lebih besar daripada Y di pilihan jawaban C. Oke. Untuk soal yang terakhir, manakah hubungan yang paling tepat dari informasi di bawah ini? Jadi kita akan cari nilai X-nya. Jadi kita ubah dulu, berarti ini kita kali, kemudian ditambah. Jadi 16 kali 3 itu kan 48, ditambah 2 berarti 50 per 3, kemudian kita kali dengan persennya, berarti 300. Ini saja sama-sama kita bagi 50, berarti jadi hasilnya adalah 1/6 ya. Oke, 1/6. Kemudian dari berarti kita kali 18. Maka kita peroleh ini masing-masing kita bagi 6, jadi tinggal 3. Maka X sama dengan 3. Kalau Y-nya, di Y-nya itu sama dengan 2/5 dari 25, berarti 2/5. 2/5 darinya itu kita kali 25. Masing-masing kita bagi 5, ini tinggal 5. Ini habis, berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Maka X itu lebih kecil daripada Y. Jadi pilihan jawaban di A. Oke teman-teman, selamat belajar.